Assalamualaikum cantik. Ya, seperti biasa selama 30 menit ke depan Nina dan juga Yuki akan menyajikan informasi-informasi yang gak kalah cantik seputar dunia hijabers. Dan kali ini tema kita sih sebenarnya pas banget nih. Ada ibu-ibu cantik, ya kan? Kita mau ngebahas tentang penanaman doa pada anak sedini mungkin. Aku punya pertanyaan nih buat Teh Santi. Nah, tapi selama proses buat pengenalan untuk Abi terhadap doa-doa, suka ada kendala gitu nggak, kesulitannya gitu? Ya, kadang-kadang namanya anak-anak ya mungkin mau makan karena dia udah lapar atau apa, main lahap aja langsung. Sayang berdoa dulu. Kakak udah mau ini, dia udah ini aja pengen ngambil langsung. Harus berdoa dulu. Itu sebabnya Allah kasih setiap anak orang tua ya yang ngingetin kayak bunda yang saleha ini. Begitu anaknya lapar, berdoa dulu dong. Nah, dia ada ngingetin gitu. Berarti emang peran orang tua pun juga penting ya terhadap pengembangan anak ya. Ngomong-ngomong masalah doa, sebenarnya dalam Islam sendiri diatur nggak sih Bunda, mulai kapan anak itu mulai diajarkan doa? Sabda Nabi mendidik anak itu 7 kali 3, artinya 7 tahun pertama main bersama anak-anak. Jadi pendidiknya dengan bermain, bercerita, bernyanyi. 7 tahun kedua adab anak-anak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana enggak. Sehingga 14 tahun ke atas, 7 tahun ketiga anak-anak kita menjadi amir, orang-orang kepercayaan kita. Jadi sahabatilah mereka. Jadi sejak dini, bahkan mereka belum ada tuh kita sudah mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh. Apakah begitu mulai tahu gitu? Ya, jadi doa itu kan secara bahasa artinya permintaan kita. Jadi sebenarnya sebelum kita berdoa kita harus tahu dulu nih anak kita nih siapa. Anak ini amanah, akan diminta pertanggungan jawab. Jadi doa itu sebelum kita meminta kita harus mengenal dulu siapa pencipta kita. Jadi sebelum kita mengajarkan anak-anak kita berdoa, berikan pendidikan yang Islami. Siapa penciptanya? Kamu ada di mana? Nanti kamu akan kemana? Sehingga anak-anak kita tahu berdoa itu dengan khusyuk, dengan hatinya, dengan pikirannya, sehingga dia tahu bahwa permintaannya ini dia tujukan kepada zat yang selalu memberi, zat yang selalu mengabulkan doa. Gitu. Jadi inti sebenarnya sebelum kita mengajarkan anak-anak kita berdoa, anak-anak kita harus tahu dulu siapa penciptanya. Penanaman akidah itu penting sekali. Betul. Nah, buat Teh Santi nih, Abi emangnya dari umur berapa sih diajarinnya? Dari umur 1 tahun mulai, sebenarnya dari umur pas lahir juga ya, setiap mau menyusui gitu, ayo sayang, nenek dulu, berdoa dulu yuk, kadang-kadang sambil gitu. Terus kalau mau makan sebelum dia bisa ngomong juga, yuk, meskipun dia ngikutinya sambil ngacak-ngacak makanan gitu. Para orang tua, berbuat baiklah kepada anak-anakmu sebelum mereka ada. Jadi pendidikan anak itu dimulai ketika kita mencari jodoh. Jadi ini tuh diajarkan nah ini deh kita baca Quran dulu ya dek ya, gitu sambil mengelus-ngelus perutnya. Jadi anak-anak yang sering dibacakan, didengarkan Al-Quran itu terbukti lebih cerdas otaknya daripada anak-anak yang tidak didengarkan Al-Quran. Ngomong-ngomong tadi kan bahasin Al-Quran, aku dari tadi tertarik sih Yuki dengan Al-Qurannya Bunda ini. Ini Al-Quran edisi anak-anak, lucu banget ya. Anak-anak itu kan dia dunianya dunia main sebenarnya. Jadi kalau misalnya gambar-gambarnya ada cantik-cantik lucu-lucunya gitu ya, menyenangkan matanya. Semuanya bunda ini apa sih bu? Langsung senang, langsung rajin gitu. Teh Santi sendiri ada nggak yang menurut tadi? Aku mau minta tips nih sama Bunda Astri gitu. Gimana nih cara mendidik anak supaya jadi anak yang soleh gitu? Ya, pertama tadi dimulai dengan doa ya. Rabbi habli minas sholihin, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Setelah doa kita harus punya ilmu jadi orang tua. Karena banyak orang tua mempersiapkan anak-anaknya jadi dokter, jadi artis, jadi guru, tapi sedikit dari orang tua mempersiapkan anak-anaknya jadi ibu, jadi ayah. Padahal tugasnya panjang, berat sampai ke yaumil akhir kelak. Jadi harus punya namanya parenting skills, gimana secara menjadi orang tua. Dalam Al-Quran ada nggak? Ada kurikulum mendidik anak dalam surat Luqman ya, ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi dalam Al-Quran Allah berkasih tahu nih bagaimana tips-tips mendidik anak, apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak, bagaimana caranya, komunikasinya harus dialogis. Dalam Al-Quran ini ada namanya komunikasi gaya kaulan layyina, tadi perkataan yang penuh cinta kasih, ada kaulan sadida, perkataan yang bukan hanya isinya benar tapi caranya juga harus benar. Kaulan sadida, kaulan baligh, kaulan kariman. Jadi mesti memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan jangan lupa tadi, jadilah teladan yang baik.
Jadi mendidik anak itu bukan memberikan komando atau nasihat, tapi memberikan hati kita. Button up my skirt and comb my hair, make you think I don't gotta care, but you made me laugh. Nah, sekarang hijabers cantik udah tahu kan bagaimana kiat-kiat untuk mengenalkan agama kepada anak sejak usia dini? Ada baiknya kita senantiasa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita ya. Dengan pendekatan yang tepat, insya Allah adik-adik kita akan menjadi sosok yang luar biasa. Pilih Hawaii daya han rumah halalak bayani sajido amin deh.